Kepada amoral yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari itu semua. Umumnya manusia menyalahkan Tuhan, padahal menurutmu ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh kujawab bisa saja kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi, bolehkah aku bertanya satu hal saja? Mana yang lebih dulu ada, Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepadaku tentang pertanyaan itu. Malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku mendapatkan jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang asas ilahiyah? Tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan tentang pertanyaanmu sendiri? Lalu untuk apa kau tanya itu selalu padaku? Adakah kau sedang mengujiku? Kalau boleh kujelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan. Bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kuulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis tunggal meraung di kosmos jiwa. Menyejukkan, mencintai, mengasihi, mencitrai hidup kita awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secercah pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang. Saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup. Menghisapku detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, kacau. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel. Sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwaku. Kepada amoralku, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan kalau kau memang ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di dalam surat-suratmu yang lalu padaku. Tentang bagaimana membangun upaya-upaya itu. Lalu pernah ku bilang padamu, jadilah inti sejati dari akal sehatmu. Karena di sana awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Lalu kau bertanya lagi dengan panjang lebar. Antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam saja yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu agak bodoh. Memang kadang-kadang.
Tapi ku jawab juga kan? Ya, itulah kewajaran. Saling berinteraksi. Fadilah ilahiyah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu, kau tak lagi bertanya padaku, bahkan seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu. Di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebenarnya sudah mati. Ya, sudah mati. Karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberiku kehidupan. Lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitikku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu, aku mendapat hikmah dari kata dan tanyamu. Di dalam kematianku kini, aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan. Jika kita dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh, barangkali itu yang disebut cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini, aku dengan leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi, kebaikan, aklamasi. Padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih di dalam etalase-etalase berlogo, berlabel besar popularitas. Lalu, kau pandangi mereka dari singgasana yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri. Memilih waktu saat kau butuhkan, sebagai budak kapital dengan sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit dari ekstase, akses-akses, promo aksi dalam sistem dan penjualan format eksistensi kreatif. Mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi hipokrisi akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas akibat politik akut dengan tampilan ikon-ikon moralitas semu, karya kreatif seolah-olah kau di garda depan. Celaka betul, sebuah akrobat dari pesulap. Babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta, kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran, meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja tidak cukup manipulatif simbolik dari akal hitammu, dalam rangka menggalang humanisasi menuju dehumanisasi, menuju sistem robotik yang gigantik, kau akronimkan menjadi paguyuban misalnya. Itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif.